Ada pepatah yang mengatakan uang tidak mengubah seseorang, tapi uang hanya mengeluarkan sifat asli orang. Jadi itu yang kita sampaikan bahwasanya di dalam surat Al-Fajr, bahwasanya Allah itu menyampaikan kepada kita yang namanya manusia itu diuji dengan dua. Ibtila dalam bahasa Al-Quran. Ibtila asal katanya dari bala. Bala artinya ujian. Ada ibtila dalam bentuk kemudian kenikmatan. Ada ibtila dalam bentuk kemudian kesulitan. Gitu kan ya, ibtila. Nah, ibtila ini masing-masing kaya miskin sama-sama ibtila. Tapi sudah kita sampaikan, lebih banyak orang yang lulus dikasih kesulitan ketimbang orang lulus dikasih kemewahan. Makanya orang-orang Gaza itu dikasih kesulitan tambah beriman. Orang beriman dikasih kesulitan makin dekat dengan Allah. Tapi ada orang-orang yang mereka dikasih kemewahan malah menjauh daripada Allah. Hadis-hadis entah berapa banyak banget orang-orang yang diuji dengan harta kemudian mereka malah keluar daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget hadis-hadis. Coba lihat aja. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang aku khawatirkan sepeninggalku bukan kalian kekurangan di dunia, tapi dibukakan pintu-pintu dunia bagi kalian, kemudian kalian mengejar dunia sebagaimana orang-orang zaman dulu mengejarnya, lalu kalian dibinasakan sebagaimana orang-orang zaman dulu dibinasakan. Termasuk di dalam keluarga. Benar, kadang-kadang ada orang-orang yang sudah diberikan kelebihan malah akhirnya jadi perpecahan gara-gara masalah uang. Jangankan orang kaya, orang-orang yang gak kaya juga banyak berpecah masalah uang. Sama, artinya apa? Masalahnya di situ bukan uangnya, tapi masalahnya penyikapan terhadap uang. Ada pepatah yang mengatakan uang tidak mengubah seseorang, tapi uang hanya mengeluarkan sifat asli orang. Artinya sebelum kita punya uang, belajar dulu. Makanya kata Abu Bakar berkata begini, kalau masjid menang melawan pasar, maka keduanya hidup. Tapi kalau masjid kalah melawan pasar, maka keduanya mati. Bisa dipahami? Kalau orang sudah punya ilmu, pergi ke pasar, jadi kaya dia, kayanya jadi soleh. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak punya ilmu masuk kemudian pasar, ya udah habis. Makanya yang penting itu ilmunya dulu sebelum punya uang. Ketika dia sudah punya ilmunya, uang mengeluarkan sifat aslinya. Dia jadi donasi ke yang baik-baik, dia jadi dermawan, dia bantuin orang dengan hartanya. Itu karena dia sudah punya ilmu di awal. Tapi kalau dia belum punya ilmu di awal, duit mengeluarkan sifat asli dia. Oh, ternyata zaman dulu dia pelit, ketika dia udah punya duit, ya tetap pelit juga. Ketika zaman dulu misalnya dia jahat tapi belum bisa pergi maksiat karena nggak punya duit. Ketika sudah punya duit pergi maksiat. Paham ya maksudnya ya? Nah maka coba lihat nih kita sekarang. Kalau kita sudah punya duit ya, orang-orang mohon maaf ya, orang nggak punya duit bisa pergi dugem? Enggak. Bisa sewa pesawat jet? Enggak. Bisa apa? Beli barang-barang yang mahal-mahal lalu kemudian untuk dipamer-pamerin ke orang? Enggak. Berarti itu dia masih nggak punya duit. Tapi kalau dia ngelihat itu pengen, nah itu maksudnya sifat aslinya itu tadi itu. Wah andai ya gue punya mobil kayak gitu keren banget pasti gue. Andai gue punya rumah kayak gitu, gue pakai konten tiap hari. Paham maksudnya sampai di sini? Sifat asli dia apa? Nah yang mengubah sifat atau karakter itu adalah ilmu. Maka ilmunya itu yang harus ada dulu sebelum dia punya duit. Yang itu tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita dilatih karakternya dulu. Karakternya dilatih, dia punya uang, maka uang akan digunakan pasti untuk kebaikan dalam urusan dia, kebaikan untuk agama. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, maka dia nggak punya duit sama punya duit sama-sama berpecah. Jadi kira-kira gitu. Wallahualam bishawab. Ada yang lain silahkan. Kita pernah nggak dengar orang-orang yang paling kuat adalah orang-orang yang paling lemah? Dalam hidup itu ada yang namanya paradoks. Paradoks itu adalah kadang-kadang orang-orang yang paling kuat itu bisa menjadi orang yang paling lemah. Karena kenapa? Karena kekuatannya itu akhirnya membuat dia itu menjadi lemah. Ada orang yang lemah jadi kuat. Gara-gara dia merasa dengan kelemahannya itu dia nggak bisa apa-apa. Nah maka gini, sebenarnya dalam pendidikan percaya diri dari orang tua itu penting sekali. Nah cuma percaya diri ini datangnya dari mana?
Ada percaya diri yang berasal daripada kata-kata aku bisa. Ada percaya diri yang datang daripada kata-kata aku memang nggak bisa. Contoh ya, lihat ya. Bagi orang-orang yang baru naik panggung berbicara di depan publik itu kan grogi ya. Saya bilang sama mereka apa? Yang kamu ngarepin apa sih? Yang kamu takut apa sih? Nanti orang-orang nggak suka sama aku gimana? Terus apa lagi? Kalau orang ngeludahin aku gimana? Terus apa lagi? Orang-orang nanti nggak mau datang lagi gimana? Terus aku tanya, terus kamu penting? Terus opini kamu penting? Perasaan kamu penting gitu? Iya ya, kan kita kan nggak penting. Paham gak sih maksudnya? Yang penting apa? Yang kita sampein ini loh yang penting. Berarti dia mulai merasa apa? Aku nggak penting, tapi yang aku sampein ini penting. Maka bukan tentang aku, tapi tentang Allah. Pede, berani ngomong. Berarti dari dia berserah kepada Allah justru muncul kekuatan. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi kalau orang cuma berdasarkan dirinya sendiri, berapa banyak orang overthinking dan orang-orang anxiety gara-gara mikirin diri sendiri. Benar gak? Aku bisa sih, tapi itu kan kemarin, belum tentu sekarang. Paham gak maksudnya? Selalu ada loh cara untuk meragukan diri sendiri. Aku bisa sih, tapi itu kan bukan kasus yang ini. Kan gitu kan ya. Saya, walaupun saya pembicara sudah lama dari tahun berapa ya saya ngomong di depan publik. 2002 saya udah mulai ngomong di depan publik sampai 2024 ngomong di depan publik. Tapi deg-degan gak kalau ngomong di depan orang? Masih tetap deg-degan. Yang membuat saya merasa pede apa? Bodoh amat lah. Kan bukan tentang aku, ini kan tentang Allah. Kalau aku memang ngomongin tentang Allah, kenapa aku harus takut? Udah selesai. Nah, berarti PD-nya dapatnya dari situ. Tapi PD tetap harus ngajarin anak-anak itu harus benar-benar PD. Hati-hati, beda antara rendah diri sama rendah hati. Orang rendah hati itu punya kepercayaan diri, cuma bukan percaya pada diri dia, tapi percaya sama Allah. Orang rendah diri itu tidak benar. Rendah diri, yalah memang aku tuh salah, gimana ya? Ya udahlah, aku yang salah. Itu rendah diri itu. Rendah diri itu nggak boleh dalam pendidikan. Rendah hati boleh. Perbedaannya sangat jauh sekali, Bapak Ibu sekalian. Pernah lihat ada orang-orang rendah diri? Dia merasa worthless. Dia merasa dirinya itu tidak berguna. Dia merasa dirinya itu tidak punya manfaat. Tapi kita beda ngomong sama anak kita, nak, kamu harus bisa ini. Percaya diri nak. Tapi itu bukan punyamu. Itu semua karena Allah. Nah itu namanya selfless. Yang menarik adalah apakah selfless ini hanya diajari di dalam Islam? Tidak. Coba baca, coba ketik 7 nilai samurai. Salah satunya selfless. Karena kita baru bisa melayani orang lain. Menurut samurai kan artinya pelayan ya. Kita baru bisa melayani orang lain kalau kita merasa selfless. Selfless bukan worthless. Selfless merasa diri kita nih bukan apa-apa, bukan merasa diri kita tuh nggak berguna. Bisa dipahami ya? Nah, satunya muncul karena ilmu, satunya muncul karena nggak mau belajar tuh. Jadi orang merasa dirinya nggak berguna tuh karena nggak belajar tuh. Tapi kalau orang merasa dirinya bukan siapa-siapa, justru karena punya ilmu. Makanya orang nggak punya ilmu tuh petantang-petenteng, kalau nggak percaya diri. Dua itu. Tapi kalau orang punya ilmu padi abangku, semakin berisi semakin menunduk, katanya begitu. Nah itu berarti adalah orang-orang yang selfless. Nah, jadi itu konsepnya ya.